itu seperti apa gitu Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari anak-anak, dari mulai kecil ya. Dari yang paling kecil kita mungkin 2018 Safa itu ya. Ada yang lebih kecil lagi? Selain Safa? Tidak ada. 2018 ya, 2018. 2018 ini kegiatannya masih seperti apa sih Bapak Ibu? Nah, pelatihannya itu kalau 2018 berarti masih berapa tahun ya? 2018, 19, 20, 21, jadi masih 6 tahun. Baru mulai permulaan, jadi fundamental, jadi masih permainan, kemudian mengenalkan seperti itu. Jadi pengenalan tentang air, bagaimana menyelamatkan diri di air, masih seperti itu Bapak Ibu. Belum ada lomba-lomba. Sebenarnya kalau 2018 itu ikut lomba, sebenarnya tidak disarankan kalau menurut saya. Tetapi karena lombanya itu ada, jadi tidak apa-apa, kita ikutkan. Kalau di Tulungagung itu sudah mulai saya rubah di perlombaannya. Jadi untuk KU 5 ya, itu lombanya itu masih menggunakan papan pelambung gitu. Di Blitar, Tulungagung dan sekitarnya mulai seperti itu. Tapi karena di Malang ini sudah sangat tua gitu, orang-orangnya sangat tua, jadi susah untuk diingatkan. Jadi sangat susah untuk diingatkan. Jadi anak-anak seusia Safa itu harusnya masih mengenal, jadi masih belajar kaki. Jadi lombanya ya tujuannya untuk fun, masih untuk fun saja. Jadi tidak ada untuk menang. Nah, anak seusia Safa itu belum ngerti loh. Di ingatannya itu wah, lomba itu juara itu apa sih, belum tahu mereka. Jadi lombanya hanya untuk mereka senang saja. Hadiahnya mungkin ya ke arah mainan dan sebagainya seperti itu. Kemudian naik ke kelompok umur 5 Bapak Ibu. Dari kelompok umur 5 itu lombanya sudah mulai mengenal lomba, tapi masih tarafnya belum yang jarak-jarak jauh. Jarak-jarak pendek 25 meter, 50 seperti itu. Masih lomba-lombanya hanya sebatas 25, kemudian 50, belum ke levelnya yang ke 200, 400 pasti tidak ada. Karena apa? Anak seusia seperti itu belum waktunya untuk mengenal yang namanya daya tahan yang begitu tinggi atau endurance capacity ya. Jadi endurance-nya itu boleh dilatih tapi nggak boleh jauh. Kalau anak KU 5 ikut 1500 meter ya bisa tenggelam. Oke. Kemudian lanjut ke KU 4. Nah, KU 4 ini mulai dikenalkan 4 gaya. KU 4 itu berarti kalau sekarang itu 2012 ya. 2013, 14 mulai dikenalkan lomba-lomba 100, 200 itu boleh. Kemudian lanjut ke KU 3. KU 3 ini mulai KU kelompok panjang-panjang nih, middle. Jadi 400, kemudian di 800 sudah mulai. Nah, kalau untuk KU 2, nah ini sudah mulai spesialisasi. KU 2 itu 2008 ya. 2008, 2009, 2010. Nah, ini sudah mulai spesialisasi. Sudah tidak untuk mencoba-coba, terlalu berbahaya. 2009, 2010 itu 2008, 2009 atau 2009 9, 10 ya sekarang. Itu sudah mulai fokusnya di nomor-nomornya. Kalau yang spesialisnya 50 meter gaya punggung ya 50, 200 punggung ya 200. Itu saja yang dilakukan nanti setiap latihan. Jadi sudah mulai ke spesialisasi. Kemudian KU 1 berarti 2008, 2007. Nah, ini sudah mulai menentukan saya berenang untuk menjadi atlet. 2008 ini. Wis, pilihannya sudah sekarang mau jadi atlet atau fokus di lainnya. 2008 berarti kelas berapa kamu? 3 SMP, 1 SMA itu sudah mulai. Saya mau jadi atlet. Jadi harus sudah ditentukan benar-benar. Jadi sudah tidak ada. Wis aku latihan 2 kali, 3 kali. Itu kalau jadi atlet. Itu tidak disarankan.
Kemudian senior atau young atlet itu hampir sama gitu. Nanti untuk latihannya dan sebagainya. Hanya saja ketika senior berarti di atasnya 2007 itu termasuk senior, itu sudah ranahnya kompetisi apa yang saya jalankan di setiap tahunnya, mana yang saya pilih. Ini sebuah cerita Bapak Ibu. Ada yang kenal Joseph Schooling? Mungkin sudah tidak asing ya, perenang Asia Tenggara yang bisa mendapatkan medali emas dalam Olimpik tahun 2016 di Rio 100 meter butterfly ya. Itu kelahiran tahun berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kelahiran berapa? 95, tahun 1995. Dia bisa mencapai rekor ya, rekornya yang paling tinggi itu di tahun 2017 kalau nggak 18. Berapa usianya kira-kira? Tolong dihitung. Usianya tolong dihitung. 2017 dikurangi berapa? 22 ya? 22. Oke, itu Joseph Schooling, perenang tersukses di Asia Tenggara. Joseph Schooling 100 meter gaya kupu-kupu. Dia pernah mengalahkan Michael Phelps ketika di Rio, Olimpiade Rio 100 meter butterfly. Itu tersukses. Usianya adalah 22 tahun ketika itu. Oke, kita lanjut. Perenang tersukses di Antero Jagat Raya, Michael Phelps. Dia memecahkan rekor medali terbanyak Olimpik tahun 2008 di Beijing kalau nggak salah. Coba dicek, pelatih tolong dicek. Tahun 2008 itu Beijing ya, di Beijing ya. Dia memperoleh ya, Joseph Schooling itu 8 medali emas Olimpik. Karena itu dia dianugerahi perenang super medal. Joseph Schooling, Michael Phelps. Itu tahun 2008. Coba dihitung lagi, 2008 dikurangi dia lahirnya itu Michael Phelps itu 85, tahun 85 lahirnya. Yo, 23 ya, Swen. 23 tahun. Golden Age itu. Kita ngomongkan sekarang di Golden Age-nya si Michael Phelps. Kita coba berbandingkan dengan yang lain ya. Olahraga lain yang saya tahu ini, Usain Bolt. Usain Bolt tahu? Siapa Usain Bolt? Pelari tercepat ya. Rekornya belum pernah terpecahkan. Itu rekor 100 meternya 9 detik 9,58 detik. Jadi 9 detik, jadi dia lari 10 meter itu nggak ada 1 detik. Itu dia memecahkan rekor itu tahun 2009. Dia tahun 2009. Dihitung lagi. Kalau dihitung lagi. 2009 dia lahirnya Usain Bolt itu 1986. Berapa tahun? Kok iso 18 itu? 23. 2009. Dia 27 loh. 2009 ke 86 loh. 23 ya? 23 ke 24. Ya kalkulator lah kan. Berapa? Nah, 23 Bapak Ibu. Nah, 23, 24 ya 23. Jadi memecahkan rekor itu tahun 2009 Usain Bolt itu. Dia mendapatkan medali emas, 3 medali emas ya. 100 meter gaya 100 meter lari 200 dan estafet 4 kali 100. Usain Bolt 23 tahun. Jadi intinya ya, kalau ini ada bagian itu pasti naik terus turun. Setelah itu ya dapat medali, tapi tidak sebanyak waktu umur 2000
saya salah tolong dicek ya. Ini. Jadi saya berbandingkan bahwasanya Golden Age itu di 23 tahun. Sekarang anak-anak usianya berapa tahun? Usiamu berapa tuh? Berapa? 16. Masih 16 tahun. Jadi 16 di 23 masih 9 tahun ya untuk mencapai Golden Age. Apa yang kita harus lakukan? Nah, kalau sekarang Bapak Ibu kita melihat atlet-atlet di Kota Malang rata-rata gitu, rata-rata di KU 5 itu banyak gitu. Wes juara internasional juara. Tetapi ketika di KU-nya gendut saat KU-nya cacat, wes karek loro, karek telu, karek papat, benar atau tidak? Nah kita analisis saja Caca gitu. Caca ini anak saya yang pertama kali bisa berenang itu ya Caca itu. Ajeng dulu belum bisa disalib Caca ya. Nah Caca ini dulu itu tidak pernah juara Bapak Ibu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6 bahkan sampai SMP tidak sampai juara. Padahal latihannya dia 5 kali waktu itu, 6 kali. Sekarang latihan 3 kali. Kemarin dapat medali berapa kamu Cak? Dapat medali berapa itu? MMS itu, MSSS atau berapa Cak? 5. Berapa? Berapa Cak? Oleh medali berapa Cak? Pas Malang Swim Series kemarin loh. Apa Cak? Dapat 4 atau 3 itu? 4. Dapat medali 4 medali. Ada yang 1 emas itu medalinya kalau nggak salah. Bahkan waktu SD dia nggak pernah Pak juara. Di Kota Malang pun itu nggak pernah Caca itu juara. Tapi sekarang ya dia juara. Kira-kira saya seneng nggak? Bapak Ibu semuanya? Nggak seneng saya. Nggak senang Pak. Saya nggak senang kalau Caca itu sekarang mendapat medali. Padahal latihannya cuma 3 kali. Itu sudah membuktikan bahwasanya pokok latihan terus oleh medali kan seperti itu. Nah, saya nggak senangnya itu bukan seperti itu. Kalau dulu kita latihan sering itu susah mendapatkan medali. Sekarang Caca latihannya paling 3 kali, 4 kali, 5 kali seperti itu. Tapi mendapatkan medali. Bukan itu sekarang yang kita masalah medali. Yang harusnya medali itu apa sih sebenarnya dari kelompoknya Caca? Medali itu pemberian dari teman-teman yang tidak hadir lomba. Jadi jangan senang kalau medalinya banyak. Saya dapat medali, saya dapat medali, saya dapat medali. Jangan senang seperti itu Bapak Ibu semuanya. Apa yang harus kita senang? Ketika waktu anak-anak itu lebih baik memecahkan rekor seperti itu. Jangan Pak, kapan anakku oleh medali? Ini terjadi pada Caca itu loh Pak. 2008 masih umur 16 tahun sekarang. Anak-anaknya masih umur 16 tahun. Musuhnya gak ada Pak. Di Malang Raya loh itu. Malang Raya itu skup kecil dari Jawa Timur. Musuhnya gak ada. Jadi intinya, ayo kita latihan terus Bapak Ibu. Jangan kapan dapat medali? Like musuhnya wis gak ono, pasti dapat medali. Itu motivasinya ya. Kalau musuhnya tidak ada, pasti dapat medali. Tidak mungkin tidak. Ini kasusnya Caca. Seperti itu. Padahal dulu latihan Caca itu lebih sergap, sekarang lebih merosot. Tapi dapat medali. Nah, kalau andaikan saja, andaikan ya, si Caca ini latihannya lebih bagus, lebih tertata, ya setiap hari masuk, apa yang bisa dilakukan oleh Caca? Mungkin Jawa Timur, mungkin nasional seperti itu. Padahal Bapak Ibu, ya alhamdulillah kemarin Jatim Open ya, agenda kita tertinggi itu Jatim Open nasional ya. Di nasional itu Jatim Open. Anak-anak sudah mendapatkan 2 medali emas gitu di estafet 2010, kemudian medali perunggu di 2012.
ya sudah meningkat. Waktu saya itu belum pernah, Pak. Jadi lebih hebat Pak Fauzi daripada saya melatihnya. Tepuk tangan buat Pak Fauzi. Nah, itu karena hal-hal seperti itu gitu Bapak Ibu, yang harus kita analisis, selalu analisis. Bahkan saya kemarin ya di pelatihan yang kemarin lisensi A itu internasional gitu. Jadi A itu internasional, ada dari Rusia, ada dari Thailand, ada dari Brunei Darussalam, ada dari Malaysia, ada dari Filipina, dan ada dari Bangladesh. Banyak sekali teman-teman dari pelatih. Nah, terkendala saya ngapunten ini, benar-benar saya terkendala itu dengan bahasa Bapak Ibu. Bahasa saya ngomong itu mereka nggak paham, mereka ngomong saya nggak paham. Loh, gitu loh. Susahnya. Tapi kalau kita dari pematerinya gitu, pematerinya itu kalau yang si Rusomak itu, yang dari Amerika itu mudah sekali dipahami bahasanya. Jadi bahasa Inggrisnya itu yang seperti kita pelajari di sekolah-sekolah itu, grammarnya bagus dan sebagainya, enak dipahami. Bahasan yang satunya itu namanya siapa tuh? Frank Bus tuh. Waduh, susah sekali Pak. Bicaranya seperti kalau kita bahasa Jawa koko sama kromo Inggris dicampur. Jadi mumet itu, susah dipahami. Tapi materinya yang paling bagus itu memang harus Rusomak. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, tapi sudah saya sampaikan ke pelatih-pelatih biar nanti dilakukan. Untuk programnya ini bocoran ya Bapak Ibu. Program yang kita buat dulu, saya Pak Fauzi sama teman-teman pelatih lain, Pak Agus membuat program target time ya, target time. Berapa targetnya anak-anak ketika lomba, jadi periodisasi latihannya seperti itu targetnya. Dan yang ketika saya melakukan pelatihan itu dikasih Pak cat itu bagannya klub-klub yang di luar, kemudian punyanya yang di Indonesia punyanya Felix gitu. Apa yang saya garis besari sama itu, saya pecahkan rumus itu bersama Pak Fauzi, Pak Agus. Ternyata Bapak Ibu, rumusnya kita samakan, tidak ada perbedaan dengan target time kita. Itu yang membuat saya heran. Padahal itu bukan dari siapa-siapa, kita dulu membuat itu target time-nya anak-anak itu. Kemarin pas Pak Fauzi ke rumah saya bedah rumusnya sama bagannya itu kita cocokkan. Berapa kecocokan itu? Hampir 99% itu target time di periodisasi yang mereka buat dengan kita sama Bapak Ibu. Itu yang saya heran. Waktu camping itu belum Pak Fauzi belum kesana ya Pak ya? Belum. Camping itu belum tercapai Pak rumus itu. Jadi catnya bagan itu sudah dari rumusnya, mereka pakai rumus yang jelimet-jelimet. Kita akhirnya bisa membuat program yang sama seperti yang disampaikan untuk pelatihan A. Tapi itu semua programnya bagus Bapak Ibu gitu. Pelatih bagus. Kalau tidak ada dukungan dari jenengan semua selaku orang tua, nothing, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Itu tadi logo kita gitu. Saya ulangi lagi, ini dari pelatih gitu. Kemudian ini atlet, kemudian orang tua. Kalau kita tidak bekerja sama, tidak punya satu impian yang sama, tidak satu hati yang sama, maka ya kita tidak akan bisa menjadi yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, ini slogan kita, persaudaraan ya. Kita kalau sudah menjadi saudara pasti peduli ya. Setuju atau tidak? Kalian setuju nggak kalau saudara itu pasti peduli? Kalau kita sudah bersaudara, kita peduli Bapak Ibu, prestasi itu gampang. Prestasi itu akan menaik seiring dengan persaudaraan kita dan kepedulian kita. Ketika pelatih, orang tua, kemudian atlet mempunyai visi yang sama, menganggap yang sama, rasa persaudaraan, kepedulian, prestasi, maka ini dia jadinya the professional athlete. Itu harapan saya. Itu semua harus menjadi dukungan dari orang tua,
kemudian atlet hatinya harus sama, tidak bisa kalau setengah-setengah. Kemudian saya berpesan satu, sekali lagi, jenengan PR-nya itu paling mudah Pak Yo, paling mudah saya itu memberikan makan anak-anak, makanan atlet, tapi menjadi hal yang paling sulit bagi saya dan pelatih semua. Karena bagi kita tidak selamanya bersama anak-anak, jenenganlah yang bersama anak-anak. Kemarin yang saya share di live ya, jenengan sekarang bisa dilihat lagi, itu ada dokter dari mana itu ya, saya lupa. Itu pernah bekerja di Amerika, menangani atlet di sana. Dia memberikan masukan bahwasanya makananlah yang paling utama untuk menunjang hal tersebut. Jadi ketika tekniknya bagus, program kita latihan bagus, makannya jelek, sampai kapanpun tidak akan bisa anak menjadi juara. Jadi saya berpesan, tolong makanannya dijaga lagi. Ini sih gelemangan kayak ini. Yang paling susah nindi, bawa itu. Terus kurang Pak, bawa bagaimana makanannya sekarang? Oh iya. Jadi itu yang saya pesan. Ya, jadi jangan selalu tanya seperti ini Bapak Ibu. Pak, ini pertanyaan memang wajar gitu. Pak, anakku kapan tuh juara? Kapan oleh medali? Ini saya bahas lagi. Kapan oleh medali? Medali itu kapan saja, kalau musuhnya nggak teko pasti dapat.